Selamat pagi, saya Muhammad Arsyad Fatihah dengan NIM 2201139 dari Teknik Perminyakan D tahun 2022. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil kursus saya yang berjudul Kapasitas Dieletrik dan kode F6. Di sini yang pertama terdapat beberapa bab. Yang pertama ada bab pendahuluan, yang kedua dasar teori, ketiga metodologi, keempat analisa data dan pembahasan, kelima kesimpulan dan saran. Sini terdapat abstrak. Kapasitor adalah komponen elektronika yang terdiri dari sepasang konduktor yang dipisahkan oleh bahan polator. Persamaan untuk kapasitansi adalah C sama dengan Q per A kali V. Dielektrik adalah sejenis bahan isolator listrik yang didapat dan dikutupkan dengan cara menempatkan bahan dielektrik dalam medan listrik. Bahan dielektrik yaitu bahan yang apabila diberikan medan potensial tegangan dapat mempertahankan perbedaan potensial yang ditimbul di antara permukaan potensial tersebut. Kata kunci kapasitor, dielektrik, kapasitasi, medan listrik. Lalu terdapat sini bab pertama itu pendahuluan. Latar belakangnya kapasitor merupakan komponen elektrik yang dapat menyimpan muatan listrik. Kapasitor ditemukan oleh Michael Faraday yang lahir pada tahun 1791 dan wafat pada tahun 1867. Struktur sebuah kapasitor terbuat dari dua buah plat metal yang dipisahkan oleh suatu bahan dielektrik. Bahan-bahan dielektrik yang umum dikenal misalnya udara vakum, keramik, gelas, dan lain-lain. Jika kedua ujung plat metal diberi tegangan listrik, maka muatan-muatan positif akan mengumpul pada salah satu kaki yang disebut elektroda metalnya. Dan pada saat yang sama, muatan negatif terkumpul pada ujung metal yang satu lagi. Muatan positif tidak dapat mengalir ujung kutub negatif dan sebaliknya. Muatan negatif tidak dapat menuju ke ujung kutub positif karena terpisahkan oleh bahan dielektrik yang non-konduktif. Selanjutnya, dapat tujuan permasalahan. Tujuan yang pertama, memahami prinsip kerja kapasitor dua plat sejajar. Kedua, mengamati hubungan antara parameter dua plat sejajar dan besar kapasitasi. Yang ketiga, mengamati pengaruh bahan dielektrik terhadap besarnya kapasitasi. Selanjutnya, permasalahan bagaimana memahami prinsip kerja kapasitor dua plat sejajar, lalu bagaimana mengamati hubungan antara parameter dua plat sejajar dan besarnya kapasitansi. Yang ketiga, bagaimana mengamati pengaruh bahan dielektrik terhadap besarnya kapasitansi. Ini bab 2 dasar teori. Sini terdapat contoh ilustrasi konstruksi kapasitor. Sini terdapat muatan positif di bagian sebelah kiri dan muatan negatif sebelah kanan. Dan itu adalah jarak antar kedua plat. Kapasitansi dijadikan sebagai V itu besar plat, kalau D itu jarak di antara kedua plat. Kapasitansi dimensikan sebagai kemampuan dari suatu kapasitor untuk dapat menampung muatan elektron. Kolom pada abad 18 menghitung bahwa satu kolom sama dengan 6,25 kali 10 pangkat 18 elektron. Kemudian Michael Faraday membuat postulat bahwa sebuah kapasitor akan memiliki kapasitas sebesar 1 farad jika dengan tegangan 1 volt dapat memuat muatan elektron sebanyak 1 kolom. Dengan rumus dapat ditulis sebagai I sama dengan C kali V atau Q sama dengan I kali T, di mana Q adalah besar muatan dengan satuan kolom, C adalah kapasitansi listrik dengan satuan farad, lalu V adalah besar tegangan dengan satuan volt, lalu I arus listrik dengan kekuatan dengan satuan ampere, lalu T adalah waktu dengan satuan sekon. Nah, jika A tadi adalah luas plat, O adalah luas plat, dan D adalah jarak antar plat, maka V sama dengan Q kali D per A kali di situ ada A dikali epsilon 0 atau dengan Q sama dengan A kali epsilon 0 per D kali V. Selanjutnya bab 3 metodologi. Sini pertama adalah kita membuka link, lalu membuat rangkaian seperti gambar, lalu atur beberapa nilai variabel simulasi berikut.
A. Nilai tegangan input rangkaian dengan cara menaikkan pin voltase pada baterai. B. Jarak antar plat. C. Luas penampang plat. Lalu selanjutnya perhatikan nilai ketiga alat ukur kapasitas, yaitu kapasitasi, muatan, dan energi yang tersimpan. Catat hasilnya pada tabel hasil simulasi. Yang terakhir itu kapasitasi, muatan, dan energi yang tersimpan. Lalu catat hasil pada tabel hasil perhitungan. Berikut adalah data yang diberikan. Data 1, D-nya sebesar 7,6 mm, hanya dari 100 sampai 200 dengan penambahan 10, lalu V sama dengan 1,5 volt. Kalau dengan data 2, ada penambahan sedikit, yaitu offsetnya sebesar 7,6 mm, dan bahan dielektrik berupa gelas. Dan berikut adalah contoh pengambilan datanya. Oke, berikut adalah contoh pengambilan datanya. Dari tadi adalah besar V-nya ada 1,5, lalu jarak antar platnya sebesar 7,6. Karena di sini tidak dapat 7,6, maka saya akan memilih 7,7. 7,5. Lalu kita aktifkan kapasitasnya dan didapat di sini nilainya 0,12 kali 10 pangkat negatif 12. Lalu selanjutnya dengan penambahan 10 maka 110. Oke, 110. Ini dapat 110,6 mm. Yang dapat sini adalah 13 kali 10 negatif 12. Pangkat negatif 12 lalu 20 lagi. 20 yang mendekati di sini adalah 21,8 mm. Yang dapat sini adalah 14. Dan seterusnya sampai 200. Selanjutnya adalah data 2. Data 2 di sini kita menggunakan dieelektrik. Nah, dieelektrik sudah saya atur di sini. Jarak antar platnya cuma bisa sampai mendekati saja, tidak bisa 7,6. Lalu besarnya tegangannya 1,5 dan offsetnya sebesar 7,6, dan sini materialnya sudah berupa gelas ya. Dan pada luas plat 100 mm di sini terdapat hasil yang didapat adalah 0,22 kali 10 pangkat min 12. Maka jika dia sini sampai 110, oke, 110, nih 110,6, maka yang didapat adalah 26 kali 10 pangkat min 12 jika 120 penambahan 10 lagi. Karena tidak bisa, maka yang mendekati saja 121,8, maka yang dapat hasil 0,31 kali 10 pangkat min 12. Dan itulah cara contoh pengambilan datanya. Berikut adalah data yang didapatkan dari hasil praktikum kemarin. Dari data A di sini jika 100 maka 12 sama seperti tadi 0,12 kali 10 pangkat min 12. Jika 110 karena nggak bisa dibulat, dapat yang bulatnya, maka yang mendekati dapat adalah 0,13 kali 10 pangkat min 12. Dan jika data 2 di sini pada 100 dapat 0,22 kali 10 min 12. Karena tidak dapat 110 maka yang mendekati di situ pada praktikum kemarin adalah 109, maka 109 yang dapat adalah 0,25 kali 10 min 12. Dan sebelahnya adalah grafik hubungan C dan A antara data 1 dan C dan A data 2. Dan berikut adalah tabel regresi linearnya. Yang sebelah kiri adalah data 2 dan sebelah kanan adalah data 1. Di sini tinggal masukkan data yang tadi. Jika data sebelumnya tadi adalah A dan C, maka A-nya jadikan X dan C-nya jadikan yang Y. Lalu X-nya dikuadratkan, lalu X kali Y. Selanjutnya, perhitungan regresi, dimasukkan data-data tadi pada tabel regresi linear. Dan ini adalah perhitungan regresi linear data 1. Error yang dapat adalah 0,99. Selanjutnya, ini adalah perhitungan regresi linear data 2. Sini K yang dari hasil perhitungan ini, K yang didapat adalah sebesar 4 dari bawah itu. Oke, selanjutnya pembahasan berdasarkan tabel 4.1 dan grafik data 1 dapat dilihat jika luas permukaan dapat mempengaruhi besar nilai kapasitansi, sehingga dapat kesimpulan bahwa luas permukaan sebanding dengan kapasitansi.
pada perhitungan regresi linear data 1 didapat nilai epsilon 0 sama dengan 0,0076 kali 10 pangkat min 12, sehingga data yang didapat cukup untuk menghitung nilai error dari data 2. Nah, dari data 2 tadi, saya sebutkan didapat nilai dari K atau konstanta dielektrik, yaitu sebesar 4. Dan terakhir adalah bab 5, kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari percobaan yang dilakukan dapat disimpulkan. Yang pertama, kapasitansi bekerja pada kapasitor dengan menyimpan muatan listrik sehingga menghasilkan tegangan pada permukaan kapasitor. Yang kedua, hubungan antara parameter 2 plus jajar dan besar kapasitansi adalah untuk mencari hasil kapasitansi kapasitor dengan rumus C sama dengan epsilon 0 kali A per D. Yang ketiga, pengaruh bahan dielektrik terhadap kapasitansi adalah memperbesar kapasitansi, sehingga kapasitor dapat menyimpan banyak muatan listrik dan energi potensial listrik. Sarannya, pada saat praktikum, pada saat melakukan percobaan diperlukan ketelitian agar hasilnya berjalan sesuai dengan keinginan. Dua, baca modul terlebih dahulu sebelum melakukan praktikum. Yang ketiga, dapat membantu mahasiswa yang lain saat melakukan praktikum. Oke, mungkin sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya.